Halo Sobat Lemania, aku Maria Hikipti di sini akan menjelaskan terkait 5 langkah mudah menyusun laporan ketidaksesuaian di laboratorium sesuai SNI ISO IC 17025-2017. Nah, standar ISO mendefinisikan bahwa ketidaksesuaian sebagai kegagalan atau ketidakmampuan untuk memenuhi satu atau lebih persyaratan yang ada. Persyaratan itu baik berupa persyaratan dari pelanggan, persyaratan pemerintahan, persyaratan perusahaan, atau persyaratan yang termasuk dalam klausul standar seperti dalam SNI, ISO, ASTM, ataupun Farmakope. Nah, ketidaksesuaian ini lingkupnya luas dalam semua proses dari mulai pengambilan contoh, kemudian preparasi, analisis, sampai laporan hasil. Nah, ketidaksesuaian ini juga berada pada semua level jabatan. Kemudian ketidaksesuaian juga ditemukan dalam pembuatan program kalibrasi, penyusunan dokumen, dan pelaksanaan audit internal. Nah, ketidaksesuaian ini akan mengakibatkan masalah pada operasional laboratorium secara keseluruhan. Jadi, kita harus melihat bagaimana sih cara menyusun laporan ketidaksesuaian yang sesuai dengan standar. Nah, ada 5 cara yang mudah. Yang pertama, yaitu deskripsikan secara detail masalah yang menyebabkan ketidaksesuaian. Nah, personil yang bertanggung jawab untuk membuat laporan harus mengetahui sumber penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Dengan cara yang pertama adalah mencari root cause analisisnya. Nah, apa itu root cause analysis? Root cause analysis bisa dicari dengan menggunakan fishbone atau juga menggunakan pertanyaan 5 why. Nah, kemudian laporan awal ini juga bisa menggunakan frame who, what, when, dan where. Jadi kita harus tahu apa, di mana, siapa, dan kapan pada ketidaksesuaian tersebut. Nah, deskripsi ini harus jelas dan mudah dipahami sehingga ketidaksesuaian dapat dengan mudah diinvestigasi ulang jika diperlukan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah masukkan persyaratan yang dilanggar. Laporan harus menulis detail persyaratan yang dilanggar, apakah peraturan perusahaan atau peraturan pemerintah atau klausul standar. Semakin spesifik laporan ketidaksesuaian, maka semakin baik kita menemukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Untuk langkah ketiga, yaitu buat rencana tindak lanjut untuk tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Rencana tindak lanjut harus mengandung instruksi bagaimana mengatasi ketidaksesuaian dengan tepat. Nah, instruksi yang tepat akan mereduksi konsekuensi dari ketidaksesuaian tersebut, dan ketidaksesuaian minor tidak akan berkembang menjadi ketidaksesuaian yang lebih besar. Nah, dengan cara yang pertama adalah tindakan perbaikan, yang kedua adalah tindakan pencegahan. Nah, tindakan perbaikan adalah aktivitas yang terkait hanya dengan akibat dari ketidaksesuaian. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah verifikasi tindakan perbaikan. Nah, jika tindakan perbaikan tidak menyelesaikan ketidaksesuaian, maka laporan ketidaksesuaian baru harus dibuat dengan menyertakan laporan awal. Yang kelima adalah masukkan dalam kaji ulang manajemen untuk perbaikan berkesinambungan. Ketidaksesuaian ini dapat dibagi sesuai grup yang berbeda, misalnya sesuai asal departemen, atau sesuai dengan jenis ketidaksesuaiannya, atau sesuai dengan level jabatan. Nah, semua ketidaksesuaian tersebut dilaporkan pada kaji ulang manajemen. Laboratorium harus melakukan analisa data ketidaksesuaian untuk mendapatkan peningkatan yang berkesinambungan. Nah, sekian penjelasan dari saya. See you on the next video. Dadah!